saya willing untuk menghadapi semua ini, ketidaknyamanan dan berproses di sini supaya saya juga bisa lebih baik untuk orang lain. So that's why it's not selfish. Iya, benar-benar. Karena kalau dipendam, suatu hari dia akan meledak. Hai Moms and Dads, welcome to YouTube channel Mother Care Indonesia. Hari ini bersama saya Jasmine, kita kembali lagi di acara podcast Keluarga Modern Parent. Keluarga Modern Parent hadir untuk Moms and Dads yang membutuhkan support kehidupan parenting dan keluarga ala Modern Parent. Di sini, Moms and Dads bisa mendapatkan cerita seru, informasi bermanfaat, dan juga pengalaman hidup menarik langsung dari sumbernya. Nah, di episode kita hari ini, kita udah kedatangan Kak Alima Sharuna, yaitu seorang holistic healing practitioner dan juga penulis buku Reparenting Journey ya Kak ya. Nah, mungkin Kak Alima boleh disapa dulu nih penonton podcast kita hari ini. Hai, apa kabar? Oke, nah sesuai dengan title-nya Kak Alima nih, memang podcast kita juga hari ini akan membahas tentang healing journey yang tidak hanya dialami oleh parents aja nih ya, tapi memang siapa aja bisa mendapatkan healing journey masing-masing dan juga ada prosesnya tersendiri setiap individu ya Kak ya. Oke, kita mau mulai ngobrol aja nih tentang topik kita hari ini. Aku pengen nanya dulu sih, Kak Alima tuh mulai dari kapan sih belajar mengenai holistic learning ini nih? Holistic learning. Sebetulnya awal mula ketemu itu bukan belajar, tapi aku yang membutuhkan. Oh, oke. Jadi kira-kira tahun 2010 aku berada di titik dalam hidup aku merasa kayaknya ada yang gak beres, kayaknya I need something, apakah help atau apakah knowledge yang bisa make sense any of this dan membantu diriku untuk bisa ke langkah selanjutnya gitu. Oke. Nah, disitulah akhirnya saya pertama kali ketemu dengan almarhum Reza Gunawan. Oh ya. Ya, dan saya sebagai klien waktu itu. Oh iya. Dan sebagai klien, ya akhirnya saya menceritakan semuanya lah gitu, menceritakan apa yang telah saya lalui dan dia pun memproses saya sebagai klien. Dengan berjalannya waktu, akhirnya saya tertarik dengan hal tersebut dan beliau punya beberapa kelas untuk mempelajari self-healing. Jadi self-healing itu adalah modalitas yang bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri, untuk membantu diri kita memproses apapun yang saat itu kita butuh untuk proses. Bisa dari sisi emosi, ada modulnya, atau bahkan dari fisik, itu juga ada modulnya. Nah, jadi saya ikut kelasnya, dan semenjak itu akhirnya mulai tertarik dengan holistic healing secara menyeluruh, tentang meditasi, mental health, emosi, dan itu tahun 2010 ya. Jadi mental health dan meditasi itu masih sesuatu yang Jarang banget orang. Kamu kok meditasi itu apa gitu. Jadi masih hal yang aneh lah buat orang-orang. Tapi saat itu udah ada panggilan untuk mencari tahu lebih dalam dan itu journey-nya mulai dari situ. Nah, tapi untuk holistic learning-nya sendiri tuh apa sih Kak artinya gitu? Oke, jadi holistic itu kan sebetulnya dari kata whole ya. So kita melihat manusia itu bukan fragmented, bukan dari serpihan-serpihan aja, tapi kita melihat bahwa manusia itu sebuah satu kesatuan dari mental, emosi, fisik, dan bahkan spiritual dan energetical being gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang bermasalah di fisik kita, terkadang itu bukan hanya fisik di bagian tertentu itu saja. Itu bisa saja sebetulnya symptoms atau kata lainnya tanda kutip panggilan bahwa sebetulnya ada deeper problem nih yang kamu punya, simptomnya di sakit di daerah tersebut. Dan kalau kita lihat dari sisi fisik, sebetulnya mungkin sakit di satu area tersebut disebabkan oleh area-area yang lain yang juga tidak lancar. Dan penyebab dari fisik itu bisa jadi adalah kondisi mental emosional yang sudah tertahan bertahun-tahun hingga akhirnya dia muncul dalam bentuk sakit fisik. Nah, itu contohnya. Jadi sebetulnya kita melihat manusia sebagai satu unit keseluruhan, tidak terbagi-bagi gitu. Oh, oke. Berarti memang awal mulanya juga Kak Alima tadi yang udah Kak Alima mention itu tuh
Kak Alima mengalaminya sendiri dulu, terus habis itu Betul. baru dari situ tertarik untuk belajar self healing dan juga si holistic learning ini. Betul. Nah, aku mau nanya juga mungkin mengenai buku yang Kak Alima udah tulis nih ya, mengenai judulnya Reparenting Journey gitu. Kita pengen tahu nih, itu bukunya tuh tentang apa sih Kak? Apakah ada kaitannya dengan holistic learning dan juga self healing yang Kak Alima pelajari gitu? Oke, ada kaitannya. Jadi reparenting itu ibarat bahasa Indonesia adalah mengasuh ulang diri kita. Oke. Jadi makanya ada kata re itu kan biasanya mengulang gitu. Dan buku ini sebetulnya untuk edukasi, tentunya belum sampai tahap intervensi, tapi edukasi kepada orang-orang, nggak harus jadi orang tua, bahkan sebelum menikah pun nggak apa-apa untuk baca buku ini. Dan di situ edukasi tentang bagaimana kita perlu mengenali diri kita, mengasuh ulang diri kita sebelum kita mengasuh anak kita. Karena tanpa kita sadari, apa yang kita berikan ke anak kita, kalau tidak kita sadari apa yang telah terjadi pada diri kita, bisa jadi merupakan pengulangan dari apa yang kita alami dulu. Dan pengulangan itu bisa jadi yang baik, betul, tapi bisa juga jadi cycle yang kurang baik. Nah, jadi mengasuh ulang itu agar pertama kita bisa sadar saya itu seperti ini karena apa, dan bagaimana kalau ternyata ini adalah hal yang tidak berkontribusi untuk hidup saya saat ini, bagaimana saya bisa mengubahnya agar bisa lebih kontributif. Yang kedua, kalau saya tahu hal ini tidak berkontribusi untuk diri saya, apa yang bisa saya lakukan agar ini tidak terulang ke anak saya. Dan yang ketiga, agar kita juga bisa melihat anak kita dengan jernih. Ibarat kata kalau kita ngeliat dari kaca yang retak, pemandangan di balik kaca itu juga akan jadi objek yang retak. Jadi kita perbaiki dulu kacanya, yaitu persepsi dan sudut pandang kita. Dari mana? Melalui pengenalan diri dan pengasuhan diri. Gitu. Oh, I see. Oke. Karena kalau misalnya pengasuhan diri yang ada di dalam diri kita mungkin dulunya kurang baik, itu bisa jadi kita terapkan lagi ke anak, terus nanti mungkin akan anak kita nanti punya anak akan terus cycle-nya seperti itu gitu ya. Makanya untuk membatasi atau memberhentikan itu, kita juga harus belajar untuk mengasuh diri kita dulu sebelum kita mengasuh orang lain gitu ya. Betul. Dan itu nggak hanya orang tua aja, maksudnya kita mengasuh kan bisa mengurus kayak misalnya kita jadi caregiver untuk orang tua, itu juga kita bisa belajar untuk asuh diri kita sebelum kita mengasuh orang lain gitu ya. Betul, dan sebetulnya tanpa kita perlu mengasuh siapapun, memang kadang kita memerlukan proses itu juga. Karena gini, reparenting itu miskonsepsinya adalah it means that you have to blame someone, which is not. Hidup itu kan memang nggak ideal ya. Jadi kadang kita butuh kebutuhan untuk didengarkan, tapi kondisi saat itu kita lagi nggak bisa didengarkan. Kita butuh untuk ada kebutuhan misalnya dimengerti atau disayang, tapi saat itu kondisi lagi tidak memungkinkan. Jadi reparenting itu sebetulnya memenuhi kebutuhan kita yang dulu tidak bisa terpenuhi karena satu dan lain hal. Jadi tujuannya bukan untuk menyalahkan siapa, tapi lebih kepada apa nih saya saat ini seperti ini karena ada kebutuhan apa sih saat dulu yang memang skip atau nggak saya dapatkan. Dan kebutuhan ini sebetulnya bisa saya berikan kembali untuk diri saya sendiri agar saya juga bisa mendapatkan benefitnya dari situ. Oke. Ngomong-ngomong tentang asuh diri ini, itu tuh berarti seberapa penting sih pengasuhan diri sebagai orang tua, dan juga bagaimana sih dampaknya terhadap anak gitu kalau memang orang tuanya aware tentang si pengasuhan diri ini. Oke. Jadi untuk pengasuhan diri itu seberapa penting? Sebetulnya penting untuk semua orang. Karena seringkali ketika kita mengalami sesuatu saat tumbuh, kita menciptakan yang kita namakan coping mechanism. Coping mechanism itu adalah bagaimana kita bertahan di saat itu dengan kejadian saat itu. Nah, tapi waktu kita kecil, kan otak kita juga belum fully developed. What we know is dunia tuh seperti itu. Dan ini cara saya bertingkah laku di dunia, beradaptasi dengan dunia yang saya mengerti dari kacamata saya sebagai anak-anak. Dan tanpa kita sadari, coping mechanism itu akhirnya kita bawa terus sampai dewasa.
Nah, pengasuhan diri itu sebetulnya untuk kembali melihat ke dalam diri kita, dan juga sebetulnya untuk bahasanya itu mengedukasi kembali diri kita bahwa masa itu sudah selesai, and you don't need to have that coping mechanism. Nah, ketika kita tidak memiliki coping mechanism yang sama, kita akan bisa melihat sesuatu dengan lebih jernih dan tidak reaktif. Sehingga ketika kita menghadapi situasi yang mirip, yang dulu mungkin membuat kita reaktif atau men-trigger kita bisa merespon dengan lebih tenang. Contohnya, Nah, aku baru mau nanya nih contohnya biar ibu-ibu di sini mungkin takutnya kayak apa sih coping mechanism gitu, apa sih yang terjadi di kehidupan tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Contohnya kalau buat ibu-ibu yang anak tantrum, dulu waktu kamu tantrum, boleh nggak? Enggak, pasti kan kayak diam gitu, jangan diam nangis ya. Ada yang diteriakin, ada yang dikunci, atau ada yang dicubit, aja, gitu. ada yang kayak terserah gitu kan. Jadi sebagai anak-anak yang kita pelajari adalah tantrum itu jelek, menyampaikan kemarahan itu jelek, mengungkapkan ekspresi itu jelek, dan ketika ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam diri kita dan kita ingin mengungkapkannya dan kita nggak tahu, nggak akan ada orang yang akan mengerti. Jadi biasanya kita simpan sendiri. Jadi bisa jadi dua hal. Ketika persepsi itu di akhirnya dia ambil sebagai, oh ternyata dunia itu seperti kayak gini ya. Kalau misalnya saya punya tantrum tuh apa sih? Kalau ibu-ibu mother care kan biasanya pasti tahu ya. Kayak anak punya this surge of wave of emotion yang anak tuh juga nggak paham ini tuh apa, I don't understand, tapi pokoknya rasanya nggak enak dan gue pengen ngeluarin ini. Pengen marah, pengen nangis, teriak-teriak. Betul, gitu dan ya. itu wajar. Kenapa? Karena emotion itu kan energy emotion. Jadi badan ngeluarin energi yang begitu besar, tapi anak-anak dengan kapabilitas otak yang sama sekali saat itu bisa dibilang belum berkembang sepenuhnya gitu, dia juga bingung, ini apaan ya? Gue nggak ngerti, gue cuma tahu ini gue perlu keluarin ini energi. Kenapa perlu dikeluarin? Ya karena emotion tuh energy emotion. It needs to in motion, dia perlu bergerak, dan anak-anak taunya caranya dengan ya berteriak, nangis, marah. Itu yang dia tahu. Dia sendiri juga nggak paham gitu sebagai anak-anak, kayak I don't even know why I act this way. Iya, karena gitu. ditanya kenapa sampai kayak gitu marahnya, ya nggak tahu. Nggak tahu, kan. karena otak depannya belum fully develop. Sedangkan kita sebagai orang dewasa kayak you need to explain nih kita dengan otak yang udah jadi gitu ya. Misalnya ibu-ibu di atas 25 tahun, otaknya udah jadi, terus kita nanya ke anak 2 tahun yang masih gede di otak belakang sama otak on the development, otak belakang, otak tengah, depannya belum jadi. Jadi dia juga kenapa I don't even know, kayak pokoknya nggak enak aja gitu. Sedangkan kita yang tadi karena ini ya, tadi karena itu ya. Jadi kita ask for explanation gitu. Nah, waktu kita kecil sebetulnya dengan kita tidak bisa atau tidak dibantu untuk co-regulate persepsi apa yang kita dapat, bahwa it's not safe kalau gue punya rasa yang kayak gini. Kedua, kalau gue ngeluarin, gue nggak akan diterima oleh sekeliling gue. Kalau nggak orang-orang marah, kalau nggak dicubit, kalau nggak dibentak suruh diem, atau nggak dikunci. Jadi kalau punya this much of sadness, anger, atau hal yang mungkin begitu kompleks yang kita tidak mengerti, diem. Nggak usah dikasih tahu ke orang-orang. Ibarat kata telan aja sendiri gitu. Karena kalau kita kasih tahu ke orang, belum tentu orang ngerti, dan belum tentu akhirnya dia bisa menerima kita. Pertanyaan saya, seberapa sering kita mengalami itu saat kita dewasa? Sering sih, kalau sekarang sih kayak daripada gue ngeluh terus habis itu orang kayak kenapa sih ngeluh kayak gitu doang, kayak udah deh diem aja deh gitu. Telan aja deh gitu benar, kan. benar. Nah, itu yang sering tidak disadari oleh orang, bahwa sebetulnya behavior kita saat ini dan cara kita menghadapi masalah, yaitu coping mechanism kita, itu sebetulnya terbentuk dari waktu kita kecil. Nah, dampaknya tidak hanya kita juga merasa aman untuk mengkomunikasikan apa yang kita rasakan. Kalau ada yang nggak enak, kita juga try to communicate it, bahwa gue ada rasa nggak enak nih, kayaknya gue merasa begini gitu ya. Itu kan kita lebih banyak, aduh nanti dia marah sama gue nggak ya? Aduh nanti gue akan malah dimusuhin nggak ya? Itu hal pertama yang muncul, karena itu adalah model yang tertanam di kita waktu kecil.
Itu untuk pribadi. Tapi kalau kita jadi orang tua, kalau anak tantrum, kita udah dapet nih secara logika. Anak tantrum tuh sebetulnya, kita udah dapet nih logikanya. Banyak ya, kita bisa baca-baca apa segala macam, udah dapet ilmunya, tapi saat kejadian gimana? Biasanya ya tetap aja kan. Yes. Kenapa? Karena badan kita menyimpan memori. Jadi we operate from our memory, not from our logic. Ketika anak tantrum, dia men-trigger, mengaktifkan that memory waktu kita kecil. Jadi ketika memori itu teraktivasi, otak yang nyala kan otak belakang ya. Otak depan biasanya shut off. Jadi seluruh ilmu parenting di webinar itu dalam sepersekian detik seperti senyap, hilang, dan kita langsung diam nggak gitu. Nah, jadi gimana supaya kita bisa keluar dari cycle itu? We reparent ourselves yang waktu kecil itu disuruh diam, dicubit, dan kita bisa reparent ourselves untuk bahasanya tuh kembali mengedukasi dan memberitahu bagian diri kita yang kecil itu, the inner child within us itu, bahwa it's okay to feel this way. And it's okay untuk have this kind of emotion, untuk mengekspresikannya, and you have me, your adult self, to talk to. So secara tidak langsung kita juga reprogramming ourselves bahwa it's okay to tell what makes you not comfortable. It's okay if you have this complexity of emotion gitu, yang bisa atau yang perlu kamu sampaikan, you can say it to me. Gitu. Nah, dampaknya ke dewasa pribadi, kita jadi merasa lebih nyaman untuk menyatakan kalau ada hal yang kurang ganjal di kita. Ke anak, ya kita udah reprogram diri kita kan bahwa it's okay, emang marah tuh wajar, energi yang gak enak itu perlu dikeluarkan. Kita akan lebih bisa meregulasi, mengko-regulate anak kita. Jadi co-regulate itu adalah mendampingi anak dengan tenang sehingga anak juga bisa belajar, oh kalau saya punya emosi kayak gini, saya bisa belajar untuk meregulasinya seperti apa yang saya lihat. Jadi kita sama-sama kita membantu anak juga meregulasi dirinya, dengan kita juga meregulasi diri kita. Nah, tadi kan maksudnya kita udah membahas tentang pengasuhan diri yang jadinya kita akan menerapkan ke anak kita, jatuhnya jadi kayak gentle parenting gitu ya. Nah, tapi kan untuk orang tua di zaman dulu mungkin nggak mengenal apa yang namanya gentle parenting. Mereka hanya menganggap gimana caranya biar anakku akan jadi disiplin nanti pada saat besar gitu. Apakah akan ada perbedaan pada saat anak yang diasuh secara gentle parenting? Apakah kasarannya mungkin akan jadi lebih lembek atau tidak siap lah menghadapi dunia luar, atau ya pertemanannya kah, atau nanti di dunia kerja gitu? Itu apakah akan jadi ada perbedaan kepribadian gitu nantinya? Oke, sebetulnya setiap generasi kita juga bisa melihat mereka punya karakteristik unik tersendiri kan. Baby boomers punya different karakteristik dibandingkan Gen X, dibandingkan Gen Y, bahkan dibandingkan Gen Z gitu ya. Jadi sebetulnya orang tua kita itu punya that way of parenting karena apa sih? Karena it's how they survive. Jadi mereka waktu kecil juga mengadopsi kondisi sekitar, cara mereka diasuh, dan mereka akhirnya mendapat sebuah belief system bahwa this is how we survive. Tapi lihat deh, kalau di baby boomer itu, kalau kita lihat kondisi sosialnya ya, lagi apa sih? Either sebelum perang, kemerdekaan, atau setelah perang. Kondisinya memang lagi gunjang-ganjing. Dan di saat itu, slogan-slogan yang banyak ada, gitu ya, nggak selalu tapi banyak ada, itu apa sih? Tentang how we fight. Gimana cara kita harus survive gitu-gitu ya? Fight to survive, fight untuk kemerdekaan, fight untuk nasionalisme kita. They fight most of the time ketika mereka tumbuh. Jadi persepsi yang muncul adalah you need to fight. Nah, dengan berjalannya waktu, kondisi keadaan sekitar juga berubah. Cuman seringkali the way of our parentingnya belum berubah. Nah, tapi bukan berarti semua begitu ya, beberapa aja gitu. Nah, yang perlu kita lihat sekarang adalah kenapa kita perlu reparenting, agar saat kita mengasuh anak kita, kita dari titik netral.
Jadi bukan dari sisi balas dendam juga. Contoh, bapak gue tuh dulu galak banget nih. Nih contohnya ya. Gue jam 10 kalau telat udah dicubit, udah dimarahin gitu. Sekarang anak gue boleh deh jam berapa aja gitu ya. Okay. Nah, itu kan berarti sebetulnya tesis antitesis. Bukan melihat sesuatu dari sisi yang netral. Kalau kita ngelihat dari sisi yang netral, sebetulnya anak itu juga butuh struktur. So, how anak belajar disiplin, sebetulnya kita lihat dulu definisinya disiplin tuh apa sih? So, bukan berarti dengan mengajarkan anak disiplin dengan cara yang mungkin memberikan luka batin untuk anak. Tapi bukan berarti untuk menghindari luka batin dengan anak, kita juga tidak memberikan struktur ke anak. Tidak memberikan boundaries ke anak. Karena anak juga butuh belajar itu. Anak yang tidak mendapatkan struktur dan boundaries juga akan mengalami kesulitan saat dewasanya. Nah, jadi kita perlu memang seimbang. Ada boundaries iya, tapi gentle juga iya, sehingga anak saat tumbuh itu sadar bahwa saya punya batasan-batasan. Kalau saya ngelewatin batasan itu akan ada konsekuensi. Namun, cara saya menghadapi challenge atau konsekuensi atau hal yang saat itu perlu saya hadapi, saya punya pilihan. Pilihan-pilihan itu yang kalau di ideal parenting itu diajarkan saat mereka bertumbuh. Contoh, kalau kamu marah, what you can do. Contohnya ya, seringkali saat kita bertumbuh, saat marah, kamu nggak boleh marah, itu temennya setan, gitu kan. Jadi kita cuman, oke, marah tuh jelek ya, gitu ya. Terus kita pendem itu marah ya, sampai bertahun-tahun. Bahkan saya sering menemukan klien yang begitu besar kemarahan atau kesedihannya, sampai akhirnya itu menimbulkan sakit di fisiknya. Karena mereka tidak pernah belajar dan tidak diperbolehkan mengungkapkan amarah atau sedih itu dengan sehat. Jadi bukan berarti kita dengan boleh mengekspresikan marah, anak boleh ya udah deh kamu banting-banting barang aja atau enggak teriak-teriak segala macam. Enggak, kita ajarin boundariesnya. Kamu boleh marah, tapi caranya gini ya, kalau kamu mau ngeluarin marah kamu dengan sehat. Jangan ngerusak diri sendiri, jangan nyakitin orang, jangan ngerusak sekitar. Kita ajarin caranya gimana. Tapi juga bukan dengan cara kamu gak boleh marah. Nah, itu kan ada balance-nya. Nah, itu yang perlu kita, saya juga belajar sih Mbak, jujur ya. Jadi bukan yang gila anak gue ideal banget, enggak. I know it's hard, kita juga belajar. Dan kenapa kita juga harus belajar? Karena itu tadi hal yang kita alami di masa lalu itu yang akhirnya membentuk persepsi yang dimana kalau kita reparenting, kita akhirnya bisa melihat kondisi itu dengan lebih objektif gitu. Ini masih tentang buku lagi nih, dari review-review yang udah baca bukunya gitu kan. Katanya ada yang setelah baca bukunya merasa ada respon fisik ke fisiknya gitu. Nah itu tuh kenapa bisa sampai terjadi seperti itu gitu setelah membaca bukunya? Oke, jadi beberapa orang setelah baca bukunya nggak hanya respon fisik, ada juga yang bahkan respon emosional. Jadi bahkan kita bilang just open it whenever you're ready, and kalau nggak kuat tutup dulu, baca lagi setelah kamu siap. Karena banyak hal di dalam buku yang mungkin men-trigger pengalaman mereka saat kecil yang belum selesai diproses. Tetapi karena saat kecil ya, kita aja 2010 belajar meditasi ditanya, emang lo kenapa gitu ya? Apalagi di zaman kita kecil dulu ya, kan nggak ada edukasi tentang cara memproses hal-hal yang gak nyaman, hal-hal yang mungkin melukai kita. Jadi tuh kita simpan di dalam diri kita dan tersimpan di tubuh kita. Jadi tubuh itu menyimpan memori kita loh dari kita di janin sampai saat ini. So ketika ada sesuatu yang memicu memori tersebut yang kita kira kita udah lupa, bisa saja sebetulnya badan kita seperti ngasih tahu ini belum selesai. Bagian ini nih yang bikin kamu misalnya tiba-tiba kok punggung gue sakit ya gitu ya, atau kok tiba-tiba perut aku jadi nggak enak ya, pusing, tegang, kepala gitu ya. That part yang lagi kamu baca itu something in there, your body wants to let you know bahwa masih ada kesimpan di diri saya nih
terkait yang kamu baca ini yang belum selesai loh, gitu. Oke, aku jadi tertarik banget untuk buka Membaca. bukunya ya, baca bukunya ya, karena review-review ini. Oke, nah selanjutnya tadi kan kita juga ada menyerempet soal trauma masa kecil gitu kan. Bagaimana sih trauma itu bisa sebegitu besar mempengaruhi parenting kita? Ya itu mungkin seperti yang kita bahas tadi ya, bahwa ketika kita ada luka batin yang tidak selesai, ketika ada luka batin yang belum selesai kita proses, bisa jadi itu mempengaruhi sudut pandang dan persepsi kita akan diri kita, sekitar kita, dunia, dan tentunya ke anak kita. Jadi kayak contohnya saya tadi, ada kaca, kacanya retak. Kita ngeliat pohon, pohonnya retak juga. So kita mengasuh anak kita dari sudut pandang yang terdistorsi itu. Nah, itulah yang akhirnya mengapa ada namanya transgenerational issue yang tadi Mbak Yasmin bilang. Kita dari orang tua kita ke kita kasih lagi ke anak kita ngasih ke anaknya, terus begitu, karena memang tidak ada yang break cycle tersebut. Nah, trauma ini yang perlu di break. Kadang karena kita sudah embedded in one so long, kita sampai nggak sadar bahwa it's actually a traumatic experience. Contohnya adalah paham patriarki. Kita sebagai wanita itu kadang nggak paham bahwa sebetulnya ini a cycle yang perlu di break loh. Dan mungkin my mother, my grandmother itu traumatic sekali menghadapi that kind of system gitu ya. Tetapi karena itu sudah mendarah daging, akhirnya kita tidak menyadari bahwa it's something that we need to break. Nah, itulah gunanya terapi. Oke. Nah, berarti memang penting banget ya sebelum kita mungkin menjadi orang tua juga untuk menyelesaikan trauma-trauma itu sebelum kita juga mengasuh anak kita gitu ya. Jadi walaupun yang udah jadi orang tua, tapi juga nggak ada kata terlambat ya untuk menyelesaikan trauma tersebut, untuk mencari bantuan profesional atau mungkin mencoba cari-cari kayak self healing book atau self healing dari manapun sih sebenarnya sekarang kita bisa banyak menemukan itu. Tapi kalau misalnya memang ternyata butuh lebih dalam, itu bisa dapat bantuan dari profesional gitu ya. Idealnya begitu. Tapi saya boleh kasih tahu nggak realitanya? Ternyata gimana tuh? Realitanya orang akan merasa baik-baik saja sampai akhirnya punya anak baru sadar gue nggak baik-baik aja. Karena apa? Tombol triggernya belum kepencet. I see. Jadi justru pada saat orangnya udah di depan mata, itu baru kayak, oh ternyata ada yang belum selesai nih. Kenapa gue kayak gini ya? Terus baru datang cukluk gitu ya ke sesi. I thought I'm okay gitu ternyata. Dan itu ternyata bisa apakah dari anaknya baru lahir atau pas anaknya sudah mulai toddler gitu. Itu baru biasanya munculnya tuh pada saat kapan tuh triggernya biasanya? Oh, different people has different time. Ada yang baru dapat garis biru 2 aja udah ke trigger. Ada yang anaknya setelah jalan ke sana kemari baru ke trigger. Ada yang anaknya mau empati baru ke trigger. Jadi itu benar-benar sangat tergantung pengalaman sang ibu tersebut. It's very personal. Jadi kita juga nggak bisa mengeneralisasinya. Oke, nah tadi itu kita udah banyak bahas tentang trauma parenting gitu kan ya. Tapi tadi di awal juga aku sempat mention kita juga akan bahas mengenai self healing untuk orang-orang yang juga mengalami grieving atau berduka gitu ya. Karena kan itu juga jadi salah satu hal yang mungkin bisa menciptakan trauma untuk para individu gitu. Nah, aku mau nanya paling pertama nih, gimana sih cara kita untuk how to deal with grief, losing of partner atau anak gitu? Oke, kalau ini saya boleh cerita dari tidak hanya observasi tapi juga pengalaman pribadi ya. Jadi yang saya alami itu nggak ideal sebetulnya. Jadi supaya parents juga tahu bahwa iya kita punya konsep ideal. Kalau kita Google juga ada kan gitu, how to deal with grief ada. Ya, ada banyak stage-nya gitu. Betul. Ya. Tapi kenyataannya ketika kita menghadapi, biasanya menghadapi stage itu juga butuh waktu. Oke, jadi yang pertama biasanya ketika kita kehilangan kita ada shocknya dulu. Shock itu biasanya kita nggak ngerasain apa-apa. Tujuan tubuh kita shock atau diri kita shock tuh apa sih? So we don't feel the pain that much. Saat kita merasa bahwa nggak ada apa-apa, oke kayaknya gue bisa kok. Ternyata yang penting biasanya kita larinya kemana sih kalau shock? Logical. Berarti gue harus ngurusin ini ya, berarti harus itu ya, berarti harus ini ya. Nah, saat itu, just allow yourself
to at least just aware, gue mungkin lagi nggak bisa ngerasa apa-apa, and I allow myself untuk berada di fase ini. But you have to tell sekitar gitu. Misalnya kalau dalam kasus saya kehilangan anak gitu ya, yang perlu idealnya saat itu yang perlu saya lakukan adalah bilang ke pasangan saya bahwa at this moment I didn't feel anything, karena waktu itu kan proses akhirnya diambil lewat operasi ya segala macam. I didn't feel anything, tapi mungkin one day I will. Itu idealnya. Yang terjadi adalah, gue baik-baik aja kok. Terus laki gue ngelihat gue baik-baik aja, dia juga ngerasanya, lo baik-baik aja. Jadi kita aduh aman ya ternyata. Aman gitu. Ya ternyata, we just move on with our life tanpa menyadari bahwa enggak, I'm not okay. Sebetulnya tuh gue lagi shock. Apalagi kalau ngelewatin proses operasi itu kan ada anestesi segala macam. Jadi badannya saat itu emang lagi nggak bisa ngerasa. Bangun-bangun ternyata udah selesai prosesnya gitu. Ya udah gitu kan. Ternyata itu tidak baik-baik saja, belum baik-baik saja. Baru setelah beberapa lama, idealnya ya, we allow ourselves to grieve and cry. Tapi karena waktu itu kita ngerasanya udah baik-baik aja, tanpa mengetahui bahwa itu sebetulnya fase shock, dimana we didn't feel anything, we thought everything's fine gitu ya. Fase shock tuh juga bisa kita akhirnya lebih banyak berpikir logis. Jadi berarti next time kita harus gini ya, berarti next time rencananya begitu ya. Jadi kita mikir logical, kita nggak allowing ourselves untuk feel gitu. Karena saat itu kita ngerasa everything's okay. Biasanya kan dulu sebelum itu kejadian, kalau ngeliat di sinetron, zaman kita tumbuh kan ada sinetron ya. Ada sinetron, baca buku Margate atau apa gitu ya. Itu kan kayaknya mereka kayak hancur gitu ya. Ini kan kita enggak, jadi kita ngerasanya enggak, gue baik-baik aja gitu. Itu lebay yang di filmnya, namanya juga sinetron gitu kan, dibuat-buat gitu ya. So when ibarat kata we freeze ourselves kan, saat esnya mulai luruh, kita udah mulai ngerasa, saat itu I was confused. Kok gue sedih ya? Kok gue marah ya? Ini kan udah lewat gitu. Udah lewatnya udah berapa bulan yang lalu lagi. bukan berapa minggu ya. Jadi kita kesannya udah waktu itu bahkan udah ganti berapa bulan gitu. And of course pasangan gue juga bingung. Kok jadi sedih? Bukannya udah baik-baik aja. Jadi kita tuh menavigasi itu dengan a lot of confusion. Karena saat itu kita juga nggak sadar bahwa sebetulnya kita lagi di fase apa gitu. Nah, shock itu biasanya kalau kita lihat di fase itu bisa denial first. Denial itu belum tentu harus denial, orangnya nggak meninggal kok, enggak. Itu bisa juga dalam tahap, gue nggak kenapa-kenapa kok. Itu bisa termasuk dalam tahap denial. And then ketika lagi luruh, maka masuklah dalam tahap baru sadar, terus kita a lot of emotions keluar. Itu biasanya kita marah dulu. Tapi karena waktu itu saya nggak sadar bahwa sebenarnya yang saya marah itu adalah kondisi kehilangan anak. Jadi ketika, maaf ya Pak Su gitu, jadi ketika kita ngerasa udah baik-baik aja, terus tiba-tiba marahnya muncul, terus ditanya, lo bukannya kamu baik-baik aja? Kayak, kamu ngerasa aku baik-baik aja, ngerti gak? Jadi sinetron itu terjadi yang kita lihat. Dia Bella Vista. Ada sempat dramanya gitu, ada ya. Iya, jadi kita akhirnya marahnya ke Pak Su. Pak Sunya juga bingung kayak, gimana? Perasaan gimana? Oke-oke aja, kok sekarang jadi marah-marah lagi? Iya, gitu kayak, kok jadi gue yang dimarahin gitu. Nah, itu karena kita confused. Ya, padahal actually I was angry of losing a kid saat itu. Jadi marahnya itu sebetulnya marah kehilangan, marah sama keadaan, marah sama Tuhan, marah sama diri sendiri, pokoknya marah. Tapi karena waktu itu nggak paham, akhirnya kita perlu samsak kan. Nah, samsaknya kadang-kadang pasangan kita atau orang sekitar kita. Orang paling terdekat ya biasanya yang kena. Betul. Nah, disitulah akhirnya saat itu kan saya udah rajin ketemu almarhum Reza ya. Baru saat itu, ini nggak benar. So I have to navigate this. Because it's so confusing. Akhirnya ke sesi. Ya udah di sesi akhirnya ditemukan bahwa actually waktu itu lo shock, terus we've been through
a lot of grief yang tidak disadari ketika ibarat kata bius atau esnya itu udah mulai muncul, pudar, yang muncul adalah kemarahan. Marah tuh apa sih sebetulnya kalau dari sisi energi di tubuh? It's actually a fight response. Kalau kita mau fight, energinya kan gede banget. So basically we want to fight the situation. Sebetulnya kita baru sadar, oh nggak ada nih. Terus kita kayak pengen berjuang gitu, berjuang untuk, entah, setiap orang pasti punya beda-beda objektifnya. Tapi at that time sebetulnya I was in fight response. Like I want to fight the situation, I want to fight the fact bahwa gue kehilangan nih gitu. Nah itu yang perlu disadari, bahwa kita ada that fight energinya, and it's not bad. Hanya saja kita perlu tahu mengalokasikan this energinya kemana, kayak anak tantrum. Energinya lagi gede. So how do you want to express it? How you want to move it? Allocate this big surge of energy. Jadi disitulah akhirnya dipandu, dan akhirnya kalau saya sering pakai tapas pressure technique, waktu itu salah satu metode self healing, to navigate this big energy and anger, dibantu beliau juga untuk sisi akupunturnya. Baru setelah itu kita muncul lagi, kan udah nih fightnya, oke. Biasanya gimana sih kalau kita abis udah selesai berjuang dan bertarung, kan biasanya kita baru sadar nih capeknya gitu kan ya. Oh iya. Ya, Ke fisik tuh juga akan terasa banget juga gitu pasti kan, maksudnya karena capek abis nahan emosi gitu di dalam tubuh ya. Terus kita keluarin. Biasanya kalau kita habis olahraga juga kan gitu kan ya. Biasanya saat itu kita baru, setelah energi itu semua kita alokasikan, kita bukan keluarkan ya, kita ekspresiin dengan sehat tentunya. Baru kita sadar, oh sebenarnya ini toh yang gue rasain, gue sedih banget. Nah, di titik itulah you can cry, take your time to grieve. Oke. And grieving itu nggak ada waktu. Jadi bisa aja hari ini kita nangis, besok baik-baik aja, minggu depan ngeliat balon sedih lagi gitu. So kita nggak bisa kasih timeline kayak lo grieving 2 bulan aja ya cukup, nggak ada. Nggak bisa ya, nggak bisa. Even sometimes for me talking about this, sometimes it still bring grief, cuman gradasinya aja yang beda. Berbeda ya. Mungkin kalau dulu lebih gemeter atau terasa lebih lemes kayak gitu ya. Betul. Jadi be compassionate with yourself tuh, bahwa yang namanya kehilangan itu, it's okay for you to feel sad and to to grieve. Take the process. Grieving tuh maksudnya apa sih? Take the process. Be at that moment. Jadi nggak yang udahlah, gue nggak usah mikirin. Dia kan tetap ada di tubuh kita dan di alam bawah sadar kita. Might as well we let the energy move by allowing ourselves to grieve. Kalau terlalu berat, you can go to therapy, ketemu terapis atau psikolog gitu ya, untuk bantu processing this grief. But tidak perlu diburu-buru. Yang sering saya berikan biasanya kita kalau terapi nggak kasih suggestion ya. Setidaknya dalam sesi saya gitu, we basically have a lot of inquiry gitu, questions, mereka nemuin sendiri, berproses dari situ, ibaratnya lebih memandu. Cuman biasanya untuk kasus-kasus kehilangan anak dan setelah itu langsung mau coba lagi, biasanya saya terpaksa kasih 1-2 kalimat untuk bilang bahwa take your time. Oke. Sebenarnya even take your time aja tuh kita juga nggak boleh mensuggest ke klien kah? Karena kan maksudnya itu imbauan gitu untuk mereka merasakan apa yang dia rasakan dulu gitu. Kadang ya saya sangat melimitasi suggestion sih. Biasanya ada inner wisdom yang setiap orang punya, dan setiap klien datang dia mungkin confused, tapi ketika berproses lewat counseling, lewat TAT, akan muncul inner wisdom dari dalam diri dia, the inner teacher dalam diri dia, untuk dia punya biasanya aha moment, gitu. Nah cuman biasanya untuk kasus ini I tell them untuk, at least I suggest, boleh diterima boleh enggak, untuk take your time. Even when you try to have another baby,
this time telur yang ini, this janin yang ini, take your time to grieve with this, and when you're ready silakan move on untuk step selanjutnya, whatever that is. Tapi seringkali yang terjadi adalah kehilangannya kita coba lagi, jadi belum sempat grieving yang kehilangan nih, gitu. Nah, seperti yang kita tadi udah bahas, kalau ada luka batin yang nggak terproses, ada apa? Kaca retak. Oke, takutnya ke depannya nanti punya another babies, tapi ternyata masih ada grieving yang belum selesai gitu, akan terjadi sesuatu yang emang kurang baik mungkin ke depannya gitu ya. Bisa jadi overprotective. Iya, benar-benar. Bisa jadi justru that overprotective melimitasi perkembangan anak itu, gitu kan kita nggak pernah tahu. Benar. Gitu. So take your time, it's okay. Setelah ada set, biasanya ada keputusasaan dulu tuh. Jadi kita kayak, aduh aku emang, kalau dalam kasus saya emang belum pantas kali ya gue jadi ibu, apa pokoknya banyak itu. It's okay, but go to therapy kalau boleh saya saran, karena that self talk itu lebih baik diproses dengan profesional rather than it keeps running in our head. Itu bisa mempengaruhi kesehatan kita juga. Oke. Gitu. Oke. Nah, kalau kita kan masih sebagai orang dewasa, proses grieving itu kan tadi cukup panjang sebenarnya ya, kalau misalnya memang kita mau jelaskan satu-satu gitu kan. Tapi sebagai orang dewasa kan kita punya tanggung jawab lain untuk tetap move on, tetap bekerja, atau tetap ngurusin urusan rumah gitu. Apalagi sebagai ibu gitu, atau sebagai istri gitu. Karena kan punya tanggung jawab yang banyak gitu lah. Nah, gimana sih cara kita menyeimbangkan lah gitu untuk healing journey atau proses grieving ini, tapi juga kita tetap menjalankan tugas dan kewajiban kita gitu sebagai ya orang dewasa selayaknya aja gitu. Kita bisa, itu sangat mungkin ya untuk kita ada responsibility. Contohnya dalam kasus beberapa orang gitu, termasuk saya, ya harus masuk kantor. Iya, itu bener. Kayak gue nggak mungkin bilang sorry banget ya gue nggak bisa kerja 6 bulan gitu kan ya, kecuali emang resign gitu ya. Kita tetap harus masuk kantor. Tapi mungkin hal yang waktu itu tidak saya lakukan adalah giving space di hari itu to process my feelings towards that. Jadi inilah yang namanya regulasi. Kadang ada saat dimana saya juga nggak mungkin ke kantor nangis 8 jam gitu ya. Ketemu klien terus curhat ke klien, itu nggak mungkin kan. Bener-bener. So we still act professional. Tapi yang seharusnya dilakukan saat itu adalah when we come home, give ourselves time 30 menit, 45 menit untuk kita sit in with our feelings, sit in with how we really feel at that day, and allow ourselves to process it. Itulah mengapa kadang-kadang kalau orang tanya, saya mulai dari mana ya, belajar aja dulu metode yang bisa kamu pakai. And kalau itu tetap membuatmu tidak terbantu, please go to therapy. Gitu. Kenapa belajar metode, ya bahasa saya self healing ya. Karena dari pengalaman saya pribadi pun, it helps you go through hard days. Dari hari ke hari ke hari. Kadang-kadang kan kalau kita lagi grieving, kita cuman perlu satu langkah deh hari ini seenggaknya survive. Tapi kalau kita punya that kind of method, kita bisa ngelewatin itu dengan lebih ringan, yang akhirnya tanpa kita sadari, oh kita udah ngelewatin sebulan nih. Gitu. Mungkin sehari-hari kan ngerasa kayak pakai topeng, senyum, tapi kalau udah di rumah ya kita lepas topeng itu terus untuk ya kembali merasakan itu tuh nggak apa-apa banget gitu ya. Nah, aku mau nanya tips sih dari Kak Alima, sebagai parents nih, misalnya ada parents yang mengalami kehilangan anak, tapi udah ada sibling sih, ada kakak atau adik. Gimana kita caranya menjelaskan proses kehilangan ini gitu? Pertama, kita bisa mengedukasi kakak atau adiknya dengan sesuai umurnya mereka ya, bahwa saudara mereka sudah tidak ada, dan it's okay for them if they have any feelings towards it, they can communicate it with us as the parents. Gitu. Mereka boleh kalau mereka ngerasain sesuatu atau mereka mau cerita sesuatu, dan kita juga harus siap untuk bisa menanggapinya dengan mindful. Gitu. Jadi kitanya sendiri juga harus siap, makanya kita sendiri juga harus berproses agar saat ditanya oleh anak kita kenapa siblingsnya udah nggak ada, atau mereka
teringat oleh siblingsnya, kita bisa jadi kontainer yang nyaman dan juga netral untuk mereka bisa menceritakan atau mengekspresikan apa yang mereka rasakan. But sometimes otak anak tuh kan berbeda sama otak dewasa. Jadi it doesn't hurt kalau kita juga bisa konsultasikan ke psikolog anak atau terapis anak. Oke, jadi orang tuanya berproses, anaknya pun juga sama-sama ikut berproses dengan bantuan profesional juga gitu ya. Apalagi kalau orang tuanya mungkin belum siap untuk menanggapi segala emosi yang dirasakan sama si anaknya gitu ya. Betul. Namun di dalam lingkungan rumah pun kadang anak itu bisa menerima trigger itu kadang lebih pendek waktunya dibandingkan orang tua. Okay. Jadi kalau dia misalnya keinget nih, oh ini mirip barangnya kakak ya gitu misalnya, kita bisa tanggepin dengan oh iya ini mirip barangnya kakak ya, do you miss kakak? Terus dia misalnya nggak jawab, ya udah dia mungkin bisa tahannya hanya sampai situ. Jadi kita nggak perlu lagi untuk nggak apa-apa kok, ayo cerita, mau cerita kakak, ceritain nggak apa-apa. Nah anak tuh kadang-kadang malah nggak nyaman digituin. Jadi that sepersekian second, oh you miss kakak, I miss kakak tuh gitu misalnya ya, tek, udah dia cuman sanggupnya sampai situ. Oke, biarin aja. Jadi intinya adalah kalau kita menghargai emosi dan boundaries kita juga akan bisa lebih mudah menghargai emosi dan boundariesnya orang lain termasuk anak kita. Oke. So mendampingi mereka itu awalnya dengan mendampingi diri kita dulu juga. Berarti memang tetap balik lagi adalah diri sendiri, bukannya egois sih ya, maksudnya tapi emang diri sendiri tuh adalah salah satu yang paling penting untuk kita benahi dulu untuk mengasihi orang lain juga gitu kan ya berarti. Betul. Egois itu kan ketika kita lebih fokus ke apa yang saya mau ini kejadian sekarang dan kita tidak memikirkan konsekuensinya untuk orang lain. Sedangkan ketika kita taking care of ourselves, bisa dibilang self care, itu sebetulnya kan bukan hanya saya yang mau. Karena kadang-kadang ke terapis itu atau kita memproses emosi itu nggak enak loh. Iya, kalau dibilang saya nggak mau, pasti maunya yang lain, yang rasanya lebih enak. Iya, maunya ya udah lupain aja gitu kan. Makan apa jadi lupa, itu kan maunya. Tapi saya willing untuk menghadapi semua ini, ketidaknyamanan dan berproses di sini supaya saya juga bisa lebih baik untuk orang lain. So that's why it's not selfish. Iya, benar-benar. Karena hubungan dengan orang lain pasti akan jadi lebih baik juga kalau pribadi kita jadi lebih baik gitu kan ya. Oke, nah ini nih kalau tadi kan case-nya adalah kalau kehilangan anak gitu ya. Kalau misalnya kehilangan pasangan, itu gimana caranya kita, ya sama dengan anak yang memang sudah menjadi tanggung jawab kita juga, gimana caranya kita bersama-sama dengan anak ini, ya kita udah kehilangan salah satu pasangan, either ibu atau bapaknya gitu ya, itu gimana caranya proses grieving-nya itu loh. Oke, nah ini karena saya bukan psikolog anak ya, jadi mungkin jawabannya agak retorik ya. Tapi kalau yang saya perhatikan, setidaknya mereka bisa jadi sebuah sistem yang united. Itu jadi ibunya atau bapaknya memproses, tadi kan anaknya ikut diproses, dan mereka melalui ini bersama-sama. Jadi yang sering terjadi, yang saya perhatikan juga, kadang when people in grief, mereka akhirnya malah jadi terpisah. Karena ketika melihat satu sama lain, it reminds them of the pain, gitu ya. Nggak hanya orang tua anak kehilangan salah satu pasangan atau orang tuanya, kadang pasangan kehilangan anak juga akhirnya malah jadi renggang. Oh iya, sih. Kenapa? Karena melihat wajah pasangan atau anak atau orang tuanya, it reminds them of the pain yang mereka terlalu sulit untuk proses atau belum siap untuk hadapi. Nah, mungkin salah satu cara yang paling penting adalah memahami dulu bahwa we can go through this as long as we unite together. Jadi walaupun kita berproses sama terapis satu, anaknya sama terapis anak tetap kehilangan satu sosok figur kan, gitu. Nah, bagaimana kita menavigasi ini bersama? Karena kadang trauma itu, ini sering disampaikan ke pakar oleh guru-guru atau psikoterapis
ternama ya. Jadi trauma itu bukan hal buruk yang menimpa kita, tapi bagaimana reaksi di dalam diri kita saat menghadapi peristiwa tersebut. Dan satu lagi, apakah ada seseorang yang mampu witnessing dan mendampingi kita melalui masa sulit itu. So, kuncinya adalah jangan sampai anak kita merasa terisolasi. Jadi karena kita sedih, anak kita juga kayak nggak bisa sama anaknya akhirnya juga merasa terisolasi. Jadi malah akhirnya kayak kehilangan dua orang tua. Dia malah jadi ngerasa sendiri gitu ya. Betul. Ini bagaimana dia akhirnya kita bisa memberitahu anak bahwa you're not alone. This is hard for you and I'm there untuk mendampingi kamu. Sama kayak kalau anak kehilangan tadi siblingsnya. Nah berarti selain yang tadi kita malah jadi jauh ya sama pasangan atau sama anak kita, ada lagi nggak sih hal-hal yang harus dihindari gitu ketika dalam proses berduka ini? Ya, tadi unexpressed anger, sebenarnya kita marah, kita nggak terima, tapi kita pendem. Akhirnya jadinya kita marah-marah, ke sekeliling, ke sekitar gitu. And also the sadness. Jadi banyak, saya sering ketemu orang yang merasa bahwa itu kan udah tahun lalu, itu kan 2 tahun lalu, kok gue masih nangis sih? People asking me, oh lo masih sedih ya, lo masih nangis ya gitu. That's okay, setiap orang kan beda-beda. Jadi jangan memendam kesedihannya. Karena kalau dipendam, suatu hari dia akan meledak. Marahnya bisa meledak, sedih pun juga bisa meledak. Jadi unprocessed sadness yang berkepanjangan can make you feel depressed, atau kalau marah yang berkepanjangan it can affect your physique. So, gak usah ditahan, dan meskipun kita merasa sekeliling kita kayaknya udah move on nih, mungkin mereka gak paham tadi, go to professional yang memang paham proses kejiwaan kita tuh gimana. Oke. Nah, mungkin salah satu bukan tips sih, kayak orang suka ngomong kayak coba deh deketin diri kepada Tuhan kayak gitu. Nah, apakah itu memang seberapa pengaruhnya gitu sih, maksudnya untuk dalam proses healing ini untuk mendekatkan diri kepada kepada Tuhan gitu, pada spiritual gitulah. Nah itu yang menarik ya, karena gini, kalau kita ada masalah sama fisik itu kan bukan berarti kita nggak deket sama Tuhan ya. Misalnya kamu pusing nih, coba deh misalnya Mbak pusing gitu, coba deh. Nggak mungkin karena cuma kurang sholat atau apa gitu, karena bisa jadi pusing kan karena banyak kerjaan atau ya lagi capek aja gitu kan ya. Coba kamu sakit mah. Iya, bukan karena itu juga sih, maksudnya ya karena kamu kurang berdoa nih kayaknya. Itu aku marah sih kalau digituin, kayak apa hubungannya sih gitu. But that also happens to our mentality. Apakah membantu? Membantu. Biasanya kalau kamu lagi nggak enak badan terus kamu doa atau kamu melakukan kegiatan spiritual, at some ways membantu nggak? Secara dari sisi optimisme atau spirit gitu? Membantu sih, maksudnya kayak ya aku tahu ada Tuhan yang akan menyembuhkan, tapi kan caranya Tuhan membantu dengan cara kita ya dikasih akal untuk ke dokter, konsultasi kayak gitu kan. Betul. Jadi yang selalu saya sampaikan itu bukan pilihan, just do both. Bukan berarti kalau kita perlu bantuan kita ke profesional, kita nggak percaya sama Tuhan atau kita kurang spiritual, dan bukan berarti kalau kita percaya dan kita deep into our spirituality kita nggak butuh bantuan. Ini dua hal yang berbeda, dan dua hal ini, mental health sama physical health itu sama pentingnya. Bedanya physical health you can see it, even organ di dalam sekarang kan udah ada MRI, CT scan dan lain-lain, itu bisa terlihat. Mental health seringkali ya selain mungkin scan otak ya, seringkali tidak terlihat, tapi ini sama. So biasanya kalau ada yang tanya ke saya gitu juga, jawaban saya cuma gitu sih, kamu kalau mah terus aduh sakit mah nih, kamu kurang berdoa deh kayaknya. Gimana jawabannya? Sama ini juga. Sama juga ketika kita ke PT, personal trainer.
gue mau deh badan gue dibikin lebih fit, itu artinya kamu nggak percaya Tuhan nggak? Nggak juga gitu sih ya. Nah, sama kayak kalau kita mungkin nggak punya masalah apa-apa, tapi kita ke terapis, kita cuma bilang saya pengen kenal diri saya lebih dalam, saya pengen belajar resilient untuk menghadapi masalah. Itu kan sama, you train your muscle. Muscle-nya apa? Muscle di mind, muscle di your menghadapi sesuatu, tanda kutip muscle kamu untuk menghadapi masalah. It's the same. PT juga gitu kan, dia cuma bedanya untuk otot dia pakai alat apa. Kalau kita misalnya ke terapis atau ke psikolog, kalau gue ngadepin ini, gue harus gimana caranya? Kita belajar tentang diri kita, sama aja gitu. Jadi memang dua-duanya memang harus dilakukan secara beriringan gitu ya, karena gak bisa hanya salah satu aja gitu kan. Nah itu insightful banget ya obrolan kita hari ini. Jadi memang banyak banget yang kita pelajari mengenai self healing, trauma dan juga grieving nih gitu kan. Mungkin next question nih, mungkin di sini banyak orang yang suka denial gitu, kayak tadi yang Mbak Lima bilang kayak nggak apa-apa kok, ternyata nggak apa-apa kok, tapi di titik apa sih orang tuh biasanya membutuhkan kayaknya lo udah harus ke profesional gitu. Nah itu di titik seperti apa biasanya kita bisa menyarankan orang gitu loh untuk membutuhkan pertolongan profesional? Saat ini yang saya terpikir dua. Yang pertama, ketika kita merasa things in our life itu doesn't feel right. Jadi feel tuh maksudnya saya ngerasanya kok udah punya rencana ini berantakan. Saya punya hubungan sama ini kok nggak oke. Jadi ketika kita ngerasa sekeliling kita nih, karena kan kita denial nih, jadi kita seringkali ngerasanya kitanya nggak apa-apa, tapi kok ada kejadian ini ya, saya berantem sama ini, terus mau bikin plan ini nggak jadi, terus hubungan sama ini makin jauh, ada apa nih? Silahkan. Kenapa salah satu contohnya itu karena apa yang terjadi di tubuh kita, di diri kita, itu biasanya terproyeksikan ke kehidupan kita. Jadi kalau di hidup kita ada yang mandek atau bermasalah, itu sebetulnya symptoms bahwa ada yang mandek di dalam diri kita. Ada yang belum selesai, masih jadi masalah di dalam diri kita. Jadi kayak proyektor. Kalau kita presentasi, kan kita masukin file, keluarnya di proyektor. Kalau kita ngeliat ada yang salah di proyektornya, kan kita nggak benerin proyektornya. Lihat di file di presentasinya. Nah sama. Jadi kalau kita lihat hidup kita tuh kayak di proyektor, tapi filenya ada di dalam diri kita. Nah jadi kalau kita ngeliat sekeliling, kayaknya udah, kok ini gini, kok ini gitu, coba. Jadi belum tentu you have to kayak crumbling down. Kalau itu udah pasti please ask for help. Tapi nggak harus nunggu sampai tahap you're crumbling down and you hit rock bottom loh. Untuk kita punya kesadaran aja bahwa di hidup kita kayaknya ada yang sesuatu yang off, itu udah bisa. I see. Mungkin kalau di kehidupan ibu-ibu kayak, kenapa ya dikit-dikit gue marah sama anak, kenapa ya gue marah sama pasangan. Mungkin itu bisa dicek juga kali ya, daripada berkepanjangan, hubungannya kurang baik, mungkin di situ kali ya. Betul. Nah itu kan yang pertama. Yang kedua, kali ini singkat aja. Your life seems all okay, tapi rasanya di dalam diri kita nggak bahagia, hampa, merasa nggak penuh, merasa I'm not okay. Itu juga silahkan dicek. Justru sekelilingnya terasa oke, itu malah juga harus dipertanyakan juga ya. Tapi kitanya yang nggak penuh. Kitanya nggak penuh, nggak bahagia, ada rasa hampa. Kan idealnya dalamnya rasanya oke, sekelilingnya juga lancar-lancar aja ya. Masalah pasti adalah namanya hidup gitu. Cuman kita ngadepin masalahnya tuh lebih responsif, bisa ngelaluin itu dengan lebih tenang, itu oke gitu. Nah, tapi kalau sekelilingnya kayaknya checklist semua nih, so perfect, tapi kok dalam gue rasanya kayak ada rasa hampa, kok kayaknya ada yang kurang. Kenapa ya? Silahkan gitu. I see. Wah ini insightful banget jawaban-jawaban dari Mbak Leima. Mungkin moms yang nonton bisa dicatat, di take note gitu, karena bisa direfleksikan lagi
ke dirinya masing-masing gitu kan ya. Tadi di awal juga Mbak Laima ngomong kalau di 2010 itu udah mulai belajar meditasi. Nah itu kira-kira bisa nggak sih share sedikit teknik-teknik yang mungkin bisa dipelajari lah sama moms dan juga bisa diikutin gitu ya di rumah untuk sehari-hari gitu. Oke, kalau teknik self healing yang saya pelajari, saya pakai terus dari tahun 2010 sampai sekarang, bahkan sekarang udah diperbolehkan untuk mengajar itu ke orang-orang, adalah tapas acupressure technique. Dia teknik self healing untuk membantu kita memproses trauma, luka batin, stres, beban emosi, fobia dan lain-lain, dan itu nggak nyampe 20 menit. Jadi you can do it every day, dan di saat-saat saya membutuhkan proses untuk hal yang lagi saya hadapin yang nggak enak atau nggak nyaman, biasanya saya pakai TAT itu. Bisa hampir setiap hari. Jadi 2 tahun lalu tuh kan suami saya sempat sakit ya, bolak-balik rumah sakit. Itu tiap hari saya pakai TAT dan itu sangat membantu untuk tetap waras, untuk berpikir lebih jernih, walaupun ada marahnya iya, maksudnya dengan kondisi saat itu gitu ya, tapi nggak sampai drop jatuh karena ini membantu saya. Teknik tapas acupressure technique, self healing metode tapas acupressure technique. Nah, satunya lagi adalah meditasi. Tapi jujur meditasi yang saya jalani itu lebih ke mindfulness sih, jadi bukan visualisasi, bukan teknik nafas, benar-benar ya udah saya diam ngerasain tubuh saya, karena saya pribadi itu sering berhayal kemana-mana sebagai salah satu coping mechanism saya waktu kecil. Jadi buat saya pribadi, latihan yang saya lakukan untuk diri adalah kembali ke tubuh. Nah, meditasi apa sih yang bagus buat ibu-ibu gitu ya, atau buat teman-teman? Kenali dulu kamu tuh butuhnya apa. Jadi meditasi tuh ada banyak banget ya. Yes, and it can be confusing. Jadi justru kenali dulu dirimu, baru pilih teknik meditasi yang memang cocok untuk dirimu gitu, sesuai dengan karakter dan kebutuhanmu. Banyak banget nih sharing-sharing ke kita dari mulai self healing journey yang dari awal 2010, tadi juga udah sempat mention ada teknik-teknik yang memang Kak Laima pelajari untuk self healing gitu ya. Mungkin kalau misalnya pengen belajar itu juga bisa konsultasi dengan Kak Laima kah? Boleh, nanti saya ada kelasnya. Setiap bulan ada kelas untuk belajar tapas acupressure technique supaya bisa melakukan itu mandiri di rumah. Oke, mungkin bisa main-main ke Instagramnya Kak Alaima kali ya, boleh di-mention Kak username-nya? Alaima Sharuna. Oke, nanti mungkin bisa DM aja kali ya, untuk ngobrol. Boleh. Nah, aku juga pengen minta pesan-pesan nih dari Kak Alaima nih untuk menutup podcast kita hari ini, untuk mungkin moms yang juga pernah mengalami proses berduka atau juga trauma. Nah, itu boleh Kak disampaikan di podcast kita hari ini. Oke, untuk moms yang berduka atau siapapun yang sedang melalui proses grieving, make sure bahwa you are not alone. Tidak perlu melalui ini sendiri, tidak perlu isolating yourself. Ask for help, professional help kalau bisa. Kalau nggak bisa, terbatas waktu atau biaya, ask for help di sekitar. Setidaknya berikan pengertian kepada mereka untuk minimal menemani dalam sunyi. Jadi mereka tidak perlu bicara apa-apa, just tell them, saya hanya perlu ditemani dalam sunyi melalui semua ini. Semoga moms dan teman-teman bisa melalui ini dengan lebih damai dan lebih tenang. Oke. Thank you so much nih Kak Laima udah sharing-sharing di podcast Keluarga Modern Parent. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi manfaat untuk moms dan juga mungkin dads di luar sana yang mengalami hal yang serupa. Sekali lagi thank you banget Kak udah berbagi di podcast kita hari ini. Untuk moms and dads, jangan lupa untuk cek juga ke Instagram Kak Laima yang pengen baca-baca
mungkin Kak Lema sharing tips di Instagramnya, dan juga untuk bukunya ya mungkin bisa baca-baca juga tadi yang Reparenting Journey. Dan juga Moms and Dads, stay tune terus di YouTube channel Mother Care Indonesia untuk episode lain dari Keluarga Modern Parent. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen video ini. Sekali lagi thank you Kak udah kesini. Aku Jasmine dan juga saya Leima. Kita pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode Keluarga Modern Parent selanjutnya. Bye-bye. Bye.